banyak dia tak ada suara mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku seiman dan sekeyakinan, tidak ada kalimat yang lebih indah, lebih elok untuk saya mulai majlis ilmu ini selain memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha baik kepada kita, Allah yang terlalu banyak memberikan kita nikmat demi nikmat. Mari sejenak kita renungkan dari kita lahir ke dunia sampai sekarang, rasa-rasanya dah berapa banyak nikmat Allah kita terima. Cuba kita fikir sekejap. Pasti tidak terhitung, karena Allah pun sudah mengatakan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata Allah, kau mau menghitung-hitung nikmatku, takkan mampu. Terlalu banyak nikmat Allah kita terima. Pertanyaannya, soalannya satu: apa yang Allah mau? Apa yang Allah minta? Tak terhitung dia beri, tak terhitung dia kasih. Apa yang diminta? Satu saja: syukurilah. Allahu Akbar. Apa yang diminta? Satu: syukurilah. Itu pun bukan free, bukan gratis, bukan cuma-cuma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, nanti aku tambah. Tengok, Tuhan mana lagi kita cari? Sudah banyak dikasih, disuruh satu yang diminta, tambah pula lagi. Jadi sahabatku, saudaraku, kalau kita menggunakan akal sehat, pasti jadi orang bersyukur. Kalau gunakan akal sehat. Kenapa? Semua orang pasti ingin hidup senang. Semua orang pasti ingin hidup senang. Nah, orang yang bersyukur itu nikmat Allah tak putus-putus, artinya hidupnya senang. Oleh karena itu, kalau kita ingin senang hidupnya, jadilah orang yang pandai bersyukur. Jangan tunggu senang baru bersyukur. Salawat dan salam insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita sanjungkan
keharibaan junjungan alam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mukminin yang sudi mengundang saya Al-Faqih Ilmi. Saya bukan nak menjadi guru, bukan nak mengajar. Ilmu kita lebih kurang aja. Cuma peluang disuruh saya duduk atas. Kalau ilmu mungkin jemaah lebih banyak dari saya. Ilmu tak banyak, cuma gah aja lebih kita Melayu. Ya. Baik. Saya ingin mengajak jemaah berfikir begini. Andai kata kita bertanya sekarang ini kepada mayat yang dalam kubur, kita tanya, semua orang yang meninggal tu dalam kubur dari zaman Nabi Adam sampai ke Adam Jordan, tanyalah, apa yang kau nak sekarang? Apa yang kau nak minta sekarang? Semua akan jawab, kami nak hidup lagi. Itu aja minta. Satu aja minta. Kalau boleh diizinkan, kami nak balik ke dunia, nak buat amal soleh. Itu semua jawapan. Satu jawapan, kami nak balik lagi ke dunia. Itu dia jawapannya. Nah sekarang soalannya, kita yang berada di dunia ni macam mana? Relax brother relax. Itu aja kan. Relax brother relax. Orang dalam kubur nak minta balik ke dunia, kita yang dalam dunia ni buat tak tahu aja. Ini tahu tak? Ini rahsia. Jangan bagi tahu orang. Semua orang dalam kubur tu menyesal. Betul. Semua orang dalam kubur tu menyesal sekarang. Orang alim menyesal, orang yang zalim pun menyesal. Yang zalim sudahlah, yang tak beramal kan menyesal, itu patutlah, dah kena azab. Yang baik pun menyesal, yang alim pun menyesal. Kenapa? Karena begitu dia masuk kubur, dia dapat nikmat kubur, lalu dia cakap apa? Kalau aku tahu beginilah nikmat kubur, balasan Allah, tentu banyak aku buat tu hari dah menyesal juga. Betul tak? Nah, sekarang kita yang masih hidup, tinggal kita berfikir. Baik, jamaah yang berbahagia, mungkin waktunya agak terbatas, tapi kalau tak habis, saya ada 3 minggu, 3 ahad di sini, insyaAllah. Ya, biasanya saya setiap ahad di Masjid Al-Amin untuk Belagawi, tapi ini 3 minggu di sini. Kita akan mulai kajian kita surat Al-Hasr ayat 18. Kalau tak siap, sambung minggu depan. Satu ayat boleh 2 kali nanti. Okay. Saya boleh baca satu halaman Quran, tapi tak faham buat apa. Satu ayat tapi faham. Okay. Saya mulai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 18. Mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk, Allah bimbing kita dengan rahmat-Nya, dan saya menyampaikan dengan ridha Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita akan dekati ayat ini satu persatu. Kalau terjemahannya saya baca dululah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, renungkanlah, fikirkanlah, rancanglah masa depan yang sangat panjang esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengabarkan. Baik, selesai. Itu terjemahan. Sekarang kita mulai mendekati ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Saya kalau baca pelan sikit jatuh air mata. Kenapa? Betapa Allah mendidik kita dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Tengok dia panggil orang beriman, bahasanya apa? Wahai orang-orang yang beriman, berwahai, wahai Allah dengan kita, bayangkan. Haji, saya nak tanya satu boleh? Sesayang-sayang isteri Tuan Haji pernah tak berwahai-wahai? Pernah tak isteri kita wahai kanda pingsan kita? Sesayang-sayang suami kepada isteri pernah tak berwahai-wahai? Ya kan? Kalau kita sadar betul-betul Allah tu sayang dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tak tersentuhkan kita dengan panggilan ini? Saudaraku, sahabatku, Allahu Akbar. Siapa yang dipanggil? Orang beriman. Orang beriman. Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau ada di antara kita yang bernama, contoh, kalau ada di antara kita, katakanlah bernama Kasim di antara kita, umpamanya, lalu saya panggil, wahai saudara Kasim. Saya yakin yang merasa nama Kasim pasti dia cakap, ada apa Ustaz? Betul tak? Yang tidak nama Kasim dia buat tak tahu. Kenapa? Karena merasa tak dipanggil. Betul? Kalau saya cakap, wahai Tuan Kasim, saya Ustaz, nama saya Kasim, kenapa Ustaz panggil saya? Tentu ada sebab. Sekarang saya tanya, Allah memanggil siapa? Orang beriman. Pertanyaannya, merasa punya iman atau tidak? Itu aja. Ya kan? Punya iman atau tidak? Punya Ustaz. Ini dipanggil Allah, panggil. Ini. Ajak dialog dengan Allah. Kalau dalam bahasa muda, berbual dengan Allah. Sama, saya cakap, wahai Kasim. Dia tanya, ada apa Ustaz? Tentu ada sebab saya panggil. Tak mungkinlah, wahai Kasim, ada apa Ustaz? Ada saja dia. Kan tak mungkin. Tentu ada. Wahai orang-orang yang beriman. Maka pertanyaannya satu, apakah kita termasuk orang beriman atau tidak? Itu dulu. Kalau kita termasuk orang beriman, maka kita dipanggil oleh Allah. Stop dulu. Apa itu iman? Jadi kita bahas satu-satu. Oh, banyak orang mengaku beriman. Banyak. Saya mau kasih tahu. Iblis itu beriman atau tidak? Okey, macam mana iblis? Iblis beriman atau tidak? Beriman. Kalau bercakap soal iman, iblis beriman. Sebab dia mengatakan, ana khairu minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Aku lebih baik. Jadi kalau soal beriman, kalau soal percaya kepada Allah, iblis percaya. Cuma iblis tidak mau sujud kepada perintah Allah. Nah, maaf, kalau setakat percaya saja kepada Allah, tapi tidak sujud kepada perintah Allah, minta maaf, apa bezanya dengan iblis itu? Ya kan? Bahkan lebih parah, lebih teruk. Kenapa? Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam.
Bukan tak sujud kepada Allah, kepada Adam dia tidak sujud. Tapi sahabat kita tak sujud kepada Allah, tak mau solat. Bayangkan, mana lebih parah? Iblis tidak sujud dalam surga, keluar kata Allah. Dia belum masuk surga, tak sujud, nak masuk pula. Yang dalam surga tak sujud, kena keluar. Ini belum masuk, dia nak masuk. Belum masuk surga, tak sujud, nak masuk pula. Macam dia pula ahli jawatan kuasa surga. Betul kan? Fikirlah baik-baik, you think pokok lah, fikir masa-masa. Yang dalam surga tak sujud, keluar. Ini belum masuk surga dah, tak sujud, nak masuk pula dia. Tanyalah yang tak sembahyang, bang, besok di akhirat abang nak masuk surga ke neraka? Surga lah bro, kita tak main dah neraka. Saya mati saya macam lampar je orang tua ni. Astagfirullahaladzim. Panjang pula umur dia. Ya Allah. Kalau setakat percaya pada Allah, beriman begitu selesai. Bukan itu yang dimaksud. Siapa orang beriman itu? 3 konsepnya. Qaul bil lisan wa tasdiq bi qalbi wa amal bil arkan. Ucapkan dengan lisan Allahu Akbar, tasdiq bi qalbi, dibenarkan oleh hatinya, merasakan kehadiran Allah. Wa amala bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Inilah orang yang beriman yang Allah maksud. Kalau setakat percaya dengan Allah, iblis percaya. Jadi iman yang dimaksud apa? Diucap yang sempurna, maksud saya diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh anggota badan. Iman itu abstrak, tidak nampak. Nah, itulah sebabnya perlu pembuktian. Saya kasih contoh mudah. Ini kipas, ini lampu, ini boleh hidup. Kenapa? Karena ada current. Betul kan? Betul tak betul? Karena ada current. Nah, current itu tidak nampak, tak nampak. Membuktikan ada current atau tidak, inilah dia buktinya hidup. Itulah hidup bukti, membuktikan. Oh, ini ada current. Tapi kalau tak ada current, tekanlah plug, takkan hidup. Betul tak? Membuktikan ada current atau tidak, hidup. Sama, membuktikan orang ini ada iman atau tidak, hidup amalannya. Itu dia. Kalau tak hidup amalannya, berarti imannya yang mati. Itu satu tentang iman. Dan mudah-mudahan kita orang beriman yang dimaksud, yang mengucapkan dengan lisan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan kita benarkan dalam hati dan kita amalkan dengan anggota badan, insya-Allah. Apa perintah Allah di situ? Ittaqullah. Ittaqullah. Dalam ayat ini ada 2 kalimat takwa. 2 kali Allah sebut. Berarti ini bukan perkara main-main, ini serius. Macam kita cakap dengan isteri, jangan lupa beli kepala ikan patin, abang nak makan nasi pedas, contohlah. Nanti nak dah isteri keluar, cakap lagi, jangan lupa kepala ikan tu diingatkan balik. Artinya penting diingatkan. Ini Allah sampai 2 kali sebut dalam ayat ini tentang takwa. Artinya apa? Ini penting. Penting untuk dibahas, penting untuk direnungkan, dan penting untuk diamalkan. Ittaqullah. Nah, bertakwa pada Allah. Tadi kita bincang iman. Apa itu iman? Sekarang kita bincang apa itu takwa. Selesai nanti satu. Kalau ditanya para ulama tentang takwa, itu bermacam pendapat, bermacam versi, dan semuanya betul. Nah, ini pula tidak ada yang salah di sini. Ini sedapnya kalau mengaji banyak ustaz. Jadi banyak ilmu kita dapat, jangan satu ustaz. Banyak ustaz bagus, banyak pendapat bagus.
Itu seninya kita belajar dengan banyak pendapat. Jangan menyalah-nyalahkan. Ini baca tahlil salah, kafir. Baca tahlil kafir. Orang kafir baca tahlil masuk Islam. Ni kau ni orang Islam baca tahlil jadi kafir. Apa punya bangang? Orang kafir baca tahlil jadi Islam. Betul tak? Orang kafir sekarang baca la ilaha illallah, Islam dia. Muhammad Rasulullah, Islam dia. Orang kafir baca tahlil jadi Islam. Betul? Orang Islam pula baca tahlil masuk neraka. Poning ke belum ni? Apa nak jadi kita ni? Orang Jawa cakap apa? Very funny. Orang kafir baca tahlil masuk Islam, jadi Islam. Kita pula orang Islam baca tahlil jadi kafir. Apa kata? Tak poning kepala kita tengok ni. Makanya belajar ni makin banyak pendapat makin bagus. Dengan syarat jangan menyalahkan, itu aja penting. Jangan menyalahkan. Contoh makan bakso, itu kalau bakso aja tak sedap, masih ada garam, masih ada chili sauce. Makin banyak bahan makin sedap. Makin banyak pendapat makin bagus ilmu kita dapat. Ya kan? Nah, itu. Kalau kita tanya satu ulama, Tuan, apa makna takwa? Oh, Tuan tu kan jawab, takwa itu ialah takut. Takut. Takwa kepada Allah artinya takut kepada Allah. Takut meninggalkan perintah Allah. Takut mengerjakan larangan Allah. Itu takwa. Betul. Betul itu. Tidak salah. Jadi orang yang takut meninggalkan perintah Allah, orang yang takut mengerjakan larangan Allah, itu takwa. Betul. Tak salah. Lalu tanya ustaz lain, Ustaz, apa makna takwa? Takwa itu khauf. Lagi satu, khauf. Takut. Yang satu mengatakan takwa itu apa? Dia menegakkan kebenaran, ma'ruf, meninggalkan kemungkaran. Betul juga. Ditanya pula ahli tasawuf, Tuan, apa itu makna takwa? Oh, takwa itu tengok hurufnya. Lain lagi kaji dia. Tu ngaji orang tua dulu. Takwa itu ada 3 huruf. Taqwa. Tu dia kaji dia lagi. Kita kan waktu tua-tua, kita kan dah umur dah lanjut, kita pernah ngaji gitu kan. Takwa itu taqwa. Ada yang nambah ya, taqiyah. Kita baca takwa aja. Orang takwa itu terletak pada huruf yang 3. Itu dia punya kajian pula. Apa itu ta? Orang takwa itu terletak pada huruf ta pertama. Apa? Tarkut dunia. Apa itu tarkut dunia? Bukan takut, tarkut dunia. Orang takwa itu dia tidak terpesona, tidak tergoda, tidak terperangkap urusan dunia. Bukan benci dunia, jangan salah faham pula. Ini kadang-kadang kita ni berlebih. Bukan cakap lain, dia cakap lain. Orang takwa itu tidak terpesona, takut dunia, tidak terpesona, tidak tergoda, tidak terperangkap dengan indahnya dunia. Bukan benci dunia. Ada pula kawan cakap dunia tak penting, yang penting akhirat. Tak sayang gigi bercakap. Allah ciptakan dunia penting, kau cakap tak penting pula. Kau belajar di mana ni? Dia boleh cakap dunia tak penting, yang penting akhirat. Akhirat penting betul lah, tapi dunia tak penting tu salah. Bukalah hadis. Apa kata Nabi? Allah ciptakan dunia untuk kamu, tapi kamu untuk akhirat. Kan jelas sudah itu. Cakap tak penting pula. Tak sayang gigi bercakap. Saya bukan geram, bagi tahu. Ada kan yang cakap gitu kan? Dunia tak penting, dunia tak penting. Kalau nak susah orang, jangan ajak orang. Ini melarat pun ajak jemaah. Ya kan? Kau nak susah seorang lah. Kau nak miskin seorang. Quran ajarkan kita surah Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Usahakan kata Allah apa yang Allah berikan di dunia. Pangkat, jabatan, harta, apapun yang Allah kasih, ilmu, jadikan itu bekal untuk akhirat.
Allah sebut apa yang kasih jabatan. Itu salah kan? Orang Islam jadi pangkat tinggi, tak salah, asal dijadikan bekal ke akhirat. Kan itu masalahnya. Salah ke orang kaya jadi orang Islam jadi orang kaya? Tak salah. Bahkan wajib hukumnya saya katakan orang Islam itu kaya. Wajib haji, wajib zakat. Cuman bagaimana kekayaan itu menjadi bekal ke akhirat? Kan yang penting itu, bro. Jadi orang takwa itu apa? Orang tidak terpesona dengan dunia, bukan benci dunia, jangan salah paham. Dia tidak tergoda. Kedua, orang apa? Apa qaf? Qanaah. Orang takwa itu orang yang menerima apa yang Allah berikan. Itu aja takwa. Qanaah. Apa lagi? Wow. Apa itu wow? Wara. Apa itu wara? Yang berjanggut. Penggali janggut. Ya kan? Apa itu wara? Yang buat tasbih. Saulin tasbih lagi besar. Lalu wara itu apa? Aklul halal wa tarkus subahat. Yang disebut wara itu adalah memakan hanya benda-benda yang halal, meninggalkan subahat. Jadi kalau ditanya apa itu wara? Wara itu ialah orang yang meninggalkan, orang yang hanya memakan pasti halalnya dan meninggalkan subahat. Cuma masalah satu kita ni. Ada satu masalah apa? Kita takut memasukkan barang haram ke mulut kita, betul tak? Takut memasukkan benda haram ke mulut, takut memasukkan barang haram ke mulut, tapi takut mengeluarkan benda haram dari mulut. Tu heran je, mengumpat ke benda haram, memfitnah benda haram. Benda haram masuk ke mulut dia jaga, tapi yang keluar dari mulut dia tak jaga. Tu masalah. Sekarang apa lagi? Kita ambil satu lagi pendapat. Ini yang paling senang pendapat inilah. Mengingatnya apa? Pendapat Umar bin Khattab tentang takwa. Satu hari Umar bertanya pada sahabat. Kata Umar, sahabat, aku nak tanya satu boleh? Boleh. Ada satu jalan, di jalan itu banyak ular, banyak kalajengking, ada kaca, ada duri. Kau harus jalan dan gelap pula tu. Macam mana cara kau jalan supaya jangan digigit ular, jangan kena kaca, jangan kena duri? Sahabat cakap, saya mesti hati-hati berjalan di situ, jangan sampai digigit ular. Kata Umar, hati-hati itulah takwa. Hati-hati takwa. Artinya apa? Di dalam hidup ini kita punya sifat, punya sikap berhati-hati dalam segala hal. Itulah sifat orang bertakwa. Okey, saya bahas satu-satu. Contoh, kalau buka Quran surah Al-Maidah 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang Allah terima adalah amal orang-orang bertakwa. Artinya orang yang berhati-hati dalam beramal. Okey, saya minum dulu, bagi isi minyak dulu, bagi semangat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Di takwa di sini hati-hati. Dan amal yang Allah terima itu amal orang bertakwa. Artinya amal yang dikerjakan secara hati-hati. Baik. Solat itu ibadah atau tidak? Ibadah, betul. Okey. Zakat itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ya. Haji ibadah, betul. Perhatikan. Camkan baik-baik. Salah satu syarat, saya ulang balik, salah satu syarat diterimanya amal itu bila dilakukan dengan ikhlas. Betul tak? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Aku tak suruh engkau beribadah, kata Allah, kecuali ikhlas. Okey. Jadi kalau dia ibadah ikhlas, insya-Allah Allah terima. Okey. Sekarang pertanyaannya, riya atau ujub ini maksiat atau tidak?
ujub, tahu kan? Bangga diri, sombong sedikit, riya, minta dipuji. Ini salah atau tidak? Haram atau tidak? Haram. Perhatikan, bagaimana kalau seseorang itu sholat riya, sholat tapi riya, minta dipuji. Bagaimana kalau seorang itu bersedekah tapi riya, minta dipuji? Bagaimana seseorang itu pergi haji tapi riya, umroh tapi riya? Pertanyaan saya senang, apakah dia sedang beribadah atau sedang bermaksiat kepada Allah? Ayo, boleh jawab? 40 saat dari sekarang, 100 markah. Orang yang sholat riya depan orang bukan main, betul-betul takbirnya baik tu, Allahu Akbar, tak main, orang puji kan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Minta pujian biar orang tahu, ori si, teres si. Maka ketika itu dia bukan sedang beribadah tapi sedang bermaksiat. Itulah disebut maksiatnya ahli ibadah. Jadi jangan diingat orang itu ibadah semua, belum tentu, kadang bermaksiat dia. Baca Quran, ibadah itu baca Quran, betul tak? Tapi kalau dibaca riya macam mana? Dibaca, kan ada tu baca Quran, macam mana? Bagus, bagus. Kita juara dulu, tengok. Kan? Itu apa dia sedang? Ibadah atau sedang maksiat? Baca Quran mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tengoklah siapa yang ngaji. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Di kampung kita ada lawan. Mula satu-satunya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Itu sedang bermaksiat atau sedang ibadah dia? Bermaksiat. Sedang bermaksiat. Hati-hati. Itu satu. Yang kedua, pernah dengar tak hadis Nabi? Saya rasa pernah dengar, melupa mereka. Barang siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari, Allah tolak amalnya. Betul? Betul tak? Pernah dengar hadis Nabi itu? Barang siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari, Allah menolak amalnya. Betul? Tengok, dia bukan 3 hari, dah 3 tahun. Dah 3 tahun tak tegur siapa adik-beradik, dah 3 tahun tak tegur siapa dengan kawan, tapi solat juga kan? Saya bukan cakap soal sah atau batal. Tidak. Kita cakap Allah terima atau tidak. Nabi cakap Allah tak terima. Oh, macam mana? Itu harus hati-hati. Hati-hati di sini. Ini yang dikatakan hati-hati. 3 hari aja halal, lebih 3 hari haram. Dia dah 3 tahun tak tegur dengan makcik. Makcik berhukum je. Apa lagi contoh? Ada tak orang kaya solat rajin solat, jemaah rajin, tapi tak keluarkan zakat? Maksud saya zakat harta. Kalau zakat fitrah dia keluar lah, zakat fitrah dia keluar lah. Zakat fitrah dia keluar, zakat harta maksud saya. Kata Ibnu Abbas berkata apa? Ada 3 ayat Al-Quran itu turunnya bergandeng kembar. Perintahnya kembar, tak boleh pisah. Kalau dipisahkan Allah tak terima. Salah satu contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu kan kembar tu. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah mesti taat pada Rasul. Kalau ada orang taat sama Allah tidak taat sama Rasul, maka ketaatannya ditolak.
Atau orang itu hanya taat pada Rasul, kemana-mana berjubah, kemana-mana bawa siwak, tapi tak solat, itu ketaatannya ditolak. Apalagi Anis kurli wali walidayya, bersyukur padaku kata Allah, dan bersyukur pada kedua orang tuamu. Jadi kalau ada anak bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur pada orang tua, durhaka sama orang tua, maka syukurnya pada Allah ditolak. Kan begitu. Atau anak itu baik dengan mak bapak, bersyukur pada orang tua, tapi dengan Allah tak bersyukur pun, syukurnya tak tertolak. Yang ketiga apa? Aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan solat, keluarkan zakat. Ini kan terus mana-mana ayat itu, aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan solat, keluarkan zakat. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kalau ada orang solat tapi tidak keluarkan zakat, padahal dia mampu, solatnya sah tapi Allah tak terima. Atau orang itu berzakat tapi tak solat. Dalam hadis yang panjang dikatakan apa? Asara nafarin la yuqbalu salatuhum. Ada 10 golongan mereka yang mendirikan solat tapi Allah tak terima. Wasani, yang kedua, warajulun yusalli wa la yu'addi zakatahu. Mereka yang mendirikan solat tapi tidak keluarkan zakat. Itu baru hati-hati. Pentingnya takwa ni apa? Semua orang nak masuk surga apa? Jangankan kita, Samsing pun nak masuk, apalagi kita. Yang tak sembahyang pun nak masuk surga, apalagi kita yang solat. Tapi surga itu untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Untuk orang bertakwa. Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera mohon ampun padaku kata Allah, dan segera menuju surga. Surga itu Allah siapkan hanya untuk orang bertakwa. Itu pentingnya takwa. Artinya surga itu Allah ciptakan untuk orang yang hati-hati dalam hidupnya. Semua orang ingin mulia di sisi Allah. Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Betul. Orang yang paling mulia siapa di sisi Allah? Orang bertakwa. Jadi kalau mau mulia, jadi orang bertakwa. Apalagi orang bertakwa itu matinya pasti dalam keadaan Islam. Itu dipesankan khutbah setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, wala tamutun, jangan mati kecuali dalam keadaan berislam. Jadi pentingnya takwa itu, saudara sekalian. InsyaAllah kita akan sambung ahad depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung pada kalimat wal tanzilna summa qaddamat liwat. Satu ayat di 2 pertemuan. Baik, sahabatku, sebelum saya tutup, saya mohon maaf barangkali ada terkasar bahasa tak sedap hati, karena kita orang Melayu. Saya tutup dengan pantun. Kan? Jalan-jalan ke rumah Cik Dolak, singgah dulu ke rumah Cik Rais. Kalau ada sarahan saya yang salah, tolong jangan repot balik polis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, tunjukkan ya Allah yang benar itu memang benar. Berilah kami kekuatan dengan rahmat dan hidayah-Mu untuk melaksanakan kebenaran itu. Tunjukkan ya Allah yang salah itu memang salah bagi kami, dan berilah kami kekuatan, kemampuan dengan rahmat-Mu untuk meninggalkan kesalahan itu. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk selalu berzikir menyebut nama-Mu. Bantulah kami ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Dan tolonglah kami ya Allah untuk selalu memperbaiki amal-amal ibadah kami. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri kami peluang ya Allah, beri kami peluang ya Allah untuk bertaubat sebelum maut datang kepada kami.
Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihanlah mereka berdua sebagaimana pernah mereka mengasihani kami waktu kecil. Selamatkan kami, ya Allah, selamatkan rumah tangga kami dan selamatkan anak-anak kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.